bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Selamat siang Pak Agung. Dalam acara apa Pak Agung hadir di Pendopo Kabupaten Nganjuk ini Pak? Kita honorer K1 Kabupaten Nganjuk siang ini memenuhi undangan dari Bapak Bupati, yang mana kita akan sesuai top suratnya ada pengarahan dari beliaunya Bapak Bupati. Ini pengarahan terkait apa Pak? Kami berharap pengarahan ini adalah terkait penyelesaian honorer kategori 1 Nganjuk yang sampai saat ini sudah bertahun-tahun kita berjuang, belum ada penyelesaian dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat. Kita berharap apa yang nanti disampaikan, diarahkan oleh Bapak Bupati terkait dengan penyelesaian kami selaku honorer K1 Nganjuk yang selama ini berjuang untuk menjadi tenaga ASN. Untuk jumlahnya perkiraan berapa Pak untuk K1 ini? K1 kita yang kemarin sekitar 650-an. Itu semua ya? Atau Kabupaten Nganjuk? Jadi dari 1178 dulu masih terkurang yang meninggal, yang sudah purna, yang recent atau yang terrekrut dengan P3K kemarin, kita jumlahnya sekitar 600 sampai 700 orang masih. Berarti sudah ada yang terrekrut di P3K Pak ya? Alhamdulillah sebagian dari rekan-rekan kita sudah ada yang terrekrut P3K dan sudah ditugaskan selaku ASN P3K. Terus harapan jenengan bagaimana Pak kepada Bupati Nganjuk ini Pak? Harapan kita dengan adanya rencana pemerintah menghapus honorer tahun 2023 yang akan datang, kita dengan adanya diundang oleh Bapak Bupati Nganjuk ini diarahkan mungkin kita berharap sangat pemerintah daerah bisa memenuhi harapan kami, juga kita bisa diselesaikan walaupun dengan P3K. Setidaknya apa perjuangan kita selama ini sedikit banyak membuahkan hasil. Udah, terima kasih Pak Agung ya. Iya, sama-sama. perjuangan dan nanti kita akan selalu coba menyampaikan beberapa hal yang
sudah kita lakukan. K1 ini seluruh Indonesia sebenarnya hanya Kabupaten Nganjuk. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, tapi yang namanya perjuangan harus tetap kita lakukan. Terima kasih Pak Sopini. Tatkala saya dilantik sebagai wakil bupati, terus saya selalu komunikasi dengan teman-teman K1. Perjuangan kita lakukan Bolijing sebelumnya dari double track, dua jalan yang kita sama-sama lakukan. Satu dengan strategi komunikasi politik kemana saja. Kemudian yang kedua, strategi dengan menggunakan hukum sebagai pijakan. Dan yang perlu penjaminan penuhi seperti contoh surat pernyataan bersedia atau tidak, kami harus punya buktinya. Kita berharap dari Kemudian nanti juga mengisi ada NIK, NIK. lapisannya apa? P3K itu. Jadi kalau yang ingin P3K mohon tinggal dahulu. Termasuk nanti informasi dari kabupaten sehingga nanti. Jadinya sudah misi boleh pulang. Jadi tidak bergol nanti. Bukan cuma terakomodir. Ini kan saya juga ini kan strategi saya. Strategi komunikasi saya pada Menpan RI. Kira-kira misalnya teman-teman K1, kalau misalnya kita masukkan ke kuota P3K, misalnya kira-kira seperti apa? Maka hari ini kita kumpulkan. Sehingga nanti kalau kita berjuang jadi sama-sama enak. Jangan sampai kita berjuang nanti dia gak gelem, kan tidak bisa. Maka tadi saya kumpulkan dalam persetujuan oke ya. Kalau deal oke. Kalau saya begitu. Yes or no jelas. Tapi kan beliau semuanya kan setuju. Perjuangan apakah sudah selesai belum? Harus kita kawal lagi kan. Sehingga berjuang dari seperti itu. Saya juga mohon doanya dari teman saya yang berjuang, saya mohon doa berbagi peran. Nggih, matur nggih, matur suwun nggih. Selamat sore Pak Pri. Selamat sore Mas Edit. Bagaimana Pak Pri tanggapan jenengan tentang pengarahan Bapak Bupati kepada K1 hari ini Pak? Gini Mas Edit ya, jadi kita kembali membahas K1 itu sejarah awal sampai sekarang ini ya. Jadi kira-kira sudah hampir 20 tahun, mulai tahun 2002-2003 ini. Saya dulu pernah, jadi istilahnya benar-benar ngawal nasib K1 waktu itu, zaman Bandung dulu. Jadi intinya sebenarnya K1 itu waktu pemberkasan pertama kali, jadi saya dengan Pak Supian, kepala dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk waktu itu, Pak Supian itu cerita, jadi honor dari K1 itu sebenarnya benar-benar diambilkan dari dana lain-lain. Tapi dana lain-lain kan sumbernya juga dari Pemda. Nah, tapi kenyataannya Bandung tidak mengakui kalau honor anak K1 itu diambilkan dari Pemda. Sedangkan Pak Supian waktu tak tanya dulu, ini sesuai dengan masa kerja Pak Pri. Ada yang saya gaji 25.000, 35.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000, ada yang 60.000, sesuai masa kerja ini. Ya, saya tanya loh Pak, ya dana konti itu dana diambilkan dari dana lain-lain. Dana lain-lain pun sumbernya sebenarnya kan dari APBD. Tapi waktu itu Bandung gak mau
nggak mau mengakui. Seandainya itu Bu Anu mengakui bahwa itu dana diambilkan dari dana daerah, selesai sudah nasibnya K1, sudah habis semuanya. Tapi berhubung seperti itulah tadi benar-benar istilahnya Bu Anu juga kaku bener, akhirnya ya nasibnya seperti ini. Dalam proses perjalanan ini benar-benar memprihatinkan sekali. Kenapa? Tadi sudah sampai sekarang itu hampir 20 tahun lebih seperti ini. Bahkan ada yang nyumbang sampai ada yang 25 tahun lebih juga. Ini ya karena waktu itu salah arah. Waktu itu ketua forumnya almarhum Sajianto. Saya istilahnya sudah nggak mau kayak ngikuti alurnya Sajianto almarhum itu. Karena apa? Anak K1 itu istilahnya dibelitui terus. Saya nggak mau istilahnya kalau namanya perjuangan itu dibohongi, saya nggak mau. Akhirnya saya putus dengan kelompoknya Sajianto. Di prosesnya panjang sekali, benar-benar melelahkan sekali untuk K1 itu. Sedangkan yang K2, non-K itu sudah banyak yang terangkat PNS, sudah banyak yang P3K, tapi K1 ini masih sekitar ini tadi 774 orang yang hadir hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan perubahan politik sekarang ini, mudah-mudahan nanti untuk K1 semuanya, saya juga berdoa karena saya juga waktu itu awal-awal saya juga ikut berjuang untuk nasibnya K1. Jadi saya berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini 1 hari 2 hari sudah ada kuota dari Kemenpan sana dan semua mudah-mudahan diusulkan K1 bisa lolos ke P3K. Itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan perjuangan prosesnya panjang sekali seperti ini, semua K1 yang masih tersisa ini semuanya mudah-mudahan terangkat. Terus untuk yang K2, non-K yang masih belum itu apakah masih ada kuota Pak kemungkinan nanti? Itu gini Mas David ya, dari kemarin saya mendapatkan dari YouTube itu di surat edaran nomor B garis miring 1527 garis miring SM 001.000 garis miring 2023. Jadi ini terbaru informasi dari Kemenpan sana. Intinya jadi nanti sebelum tanggal 28 November 2023 itu nanti batas akhir untuk penghapusan honorer. Ini intinya tidak akan ada PHK untuk honorer. Jadi semuanya nanti yang benar-benar yang memenuhi syarat, jadi sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018. Jadi honorer yang non PNS yang sudah mempunyai masa kerja 5 tahun itu nanti bisa diangkat menjadi P3K. Jadi PP nomor 49 tahun 2000 pasal 1 ya itu jelas bunyinya seperti itu. Jadi nanti bisa diangkat menjadi P3K. Sedangkan sekarang ini yang termasuk K1, K2, non-K itu semuanya lebih dari 5 tahun. Terutama yang sudah mendapatkan honor daerah dan statusnya juga jelas menjadi honor daerah dan sudah terdaftar di Kemenpan. Terus untuk pesan terakhir kepada K1, K2 maupun non-K bagaimana Pak? Begini Mas David ya, jadi mudah-mudahan nanti segera semuanya dengan aturan baru surat edaran dari Kemenpan itu ada harapan paling enggak ada perubahan nasib untuk tenaga honorer yang terutama yang ada di Nganjuk. Jadi untuk K1 memang benar-benar istilahnya melelahkan lah namanya perjuangan sampai ke Jakarta, sampai Buntut, sampai tapi ternyata aturan dari pusat yang untuk pengangkatan PNS kan nggak bisa, harus aturannya kan usia 35 tahun yang paling tinggi. Jadi mohon ya semuanya nanti tak kawal istilahnya 0 rupiah. Jadi nanti seandainya di dalam waktu dekat itu nanti sudah ada jawaban kuota dari Kemenpan. Jadi jangan sampai
ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang narik tenaga honorer. Saya jamin, termasuk kemarin P3K tangkap tahap 1, tahap 2, tahap 3 semuanya 0 rupiah. Ini nanti K1 juga seperti itu. Jadi semuanya akan saya kawal, jangan sampai sak sen pun bayar. Jadi nanti kalau memang ada yang bayar, laporkan kepada saya, tak sikat. Dan saya sekali lagi, karena ini Bupati kemarin ini tinggal tidak ada 2 bulan menjabat Bupati Nganjuk, ya, mohon kepada K1 nanti kalau sudah diperjuangkan sampai seperti itu tadi dengan penjelasan di pendopo ini tadi, prosesnya seperti itu melelahkan sekali. Jadi kemarin juga berjuang mati-matian untuk K1 juga. Jadi mohon saja nanti kalau sudah berhasil jangan lupa bantu kemarin untuk tahun 2024. Coblos kan makanya. Oke, K1 mudah-mudahan semuanya sukses semua, bisa terangkat semua. Saya berdoa mudah-mudahan ini tidak ada halangan apapun. Semua K1 sisa-sisa dari tenaga honorer, guru maupun GTT maupun PTT semua bisa terangkat semua. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu, jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus